Ya, bumbu dapur saya nggak paham dulu mas. Kencur tuh apa, terus apa namanya kunyit, ya kunyit tahu ya kunyit ya. Kencur terus kayak kapulaga, bunga PK, terus kayak apa namanya jinten segala macam tuh dulu sama sekali nggak tahu. Belas nggak tahu sama sekali. Sekarang jadi YouTuber terkenal mas Dewa itu. Belum terkenal Mas Wahyu, masih merintis. Lihat nanti di apa dapur Mas Dewa. Iya, jangan dulu. Jadi gini Mas Wahyu, saya kebetulan kan saya ngajarin orang masak sekarang. Iya banget Mas, orang-orang sekarang apalagi masa pandemi kayak gini ya. Itu subscriber saya itu banyak yang dari orang yang ada orang yang sharing ke saya juga di komen. Ada yang di PHK, ada yang di macam-macam. Suaminya di PHK, terus habis itu suaminya jatuh sakit, terus dia harus berpikir gimana caranya untuk bisa dapat uang. Terus dia lihat konten saya, terinspirasi, dia buat nasi bakar. Mas, kadang mereka tuh kadang sering curhat gitu, Mas. Makasih ya Mas, gini. Saya udah dibantu gini. Sekarang saya udah ada penghasilan meskipun sedikit. Nah, dari situ tuh apresiasi yang itu tuh udah nggak ternilai lah harganya. Itu amal jariah itu. Bener. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Wahyu Wijayanto dalam channel Kabar Wahyu. Masih dalam segmen BBU atau Bincang-Bincang Wahyu. Kali ini saya bersama orang gila. Bercanda. Mantan karyawan nekat buka catering meski awalnya sama sekali gak bisa masak. Bahkan bumbu dapur pun gak tahu. Usaha yang berjalan hingga sekarang, cateringnya itu loh. Dan saat ini, ia menjadi food YouTuber, ngajarin orang-orang masak. Pengikutnya sudah puluhan ribu. Tiap bulan pendapatannya, wah, bikin ngiri pokoknya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita tampilkan Mas Brewa. Jangan lupa subscribe ya. Halo Mas Brewa. Halo Mas Wahyu. Akhirnya main ke sini saya. Ya, makasih ya Mas ya udah meluangkan waktunya ke sini. Kita pakai hitam-hitam ini, Mas. Udah cocok ini, tinggal nganu iki, duet. Jadi sekarang apa, Mas? YouTuber atau jual gudeg ini ya? Ya, kalau dulu tuh pertama awal mula kan saya catering ya. Catering apa namanya Mas Wahyu, yang ke perusahaan-perusahaan dulu Mas, ke kantor-kantor kayak gitu, kirim ke bank-bank. Terus habis itu namanya usaha kan pasti ada naik turunnya, ada naik ada turun, entah ada masalah di SDM, entah ada masalah di operasional, itu pasti ada. Alhamdulillah memang saya menemui ada beberapa kendala. Terus ya udah, habis itu saya coba jualan. Kalau duluan catering itu kan kita udah ada udah ada jadwalnya ya. Jadwalnya kita ngedrop ke sini. Terus habis itu ada masalah, akhirnya catering hariannya itu menurun. Terus habis itu aku mikir lagi nih, wah ini apa ya yang perlu dijual nih, apa yang bisa dijadiin bahan untuk ide nih. Akhirnya itu aku coba jualan harian. Dulu pertama jualan gudeg itu saya dulu jualannya tuh hari Minggu Mas. Di mana? Di Taman Unyil ya. Taman apa? Yang dekat SMA 1 loh Mas. Taman KB. Taman KB. Jadi jualan gudeg setiap hari Minggu. Hari Minggu tak coba tuh. Car Free Day berarti. Bener, Car Free Day. Kok temanku bilang rame sana rame. Wah, tak coba. Aku kan punya armada tuh, pakai mobil sana. Buka mobil belakang Minggu, jebret, dapatnya cuma 90.000. Buka gudeg pertama kali Mas, entoknya 90.000, dapat 90.000, terus lah apa jeneng usaha. Terus minggu berikutnya nyoba lagi dengan porsi yang tak kurangin toh. Dapatnya itu pendapatannya kotor tuh dapat 200.000. Pendapatan kotor dapat segitu. Terus 200.000 pergi jualannya sama ponakan pulang-pulang minta beliin sepatu di Car Free Day itu. Itu masih kerja itu?
Itu posisi masih kerja. Terus abis itu apa namanya? Enggak, jualan gudeg itu sambil Oh enggak, waktu jualan gudeg saya udah keluar kerja. Udah keluar. Iya, udah keluar kerja. Minggu kedua, minggu ketiga saya kesana lagi dilalai, ternyata minggu ketiga itu saya bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan. Terus habis itu posisi saya udah mau masuk kan, udah di tukang parkirnya udah ditolak-tolak kan. Mas udah jam segini Mas udah nggak bisa masuk Mas. Akhirnya saya muter ke Trilomba Juang itu mau buka di situ, tapi kayak orang orang prospek ya. Akhirnya saya balik lagi, malah saya punya rencana ini yang udah saya bawa mau tak bok-bokin, tak bagi-bagi ke orang saat itu. Terus habis itu saya jalan sampai ke Ngalian, kan balik rumah saya kan di depannya kan. Ke Ngalian di depan kecamatan itu ada lahan istilahnya di pinggir jalan persis toh. Wah coba istilahnya nothing tulus lah ya, tak buka belakang, tak buka bannernya, tak gebernya, tak buka, nggak ada 1 jam habis saat itu. 1 jam habis. Minggu ketiga itu. Akhirnya kan minggu keempat saya di situ lagi di Ngalian, jadi nggak usah jauh-jauh sampai ke mana? Simpang 5 itu. Terus itu habis itu saya jualan Sabtu Minggu dilalai. Terus ada beberapa yang lihat juga, wah orang itu bisa jadi peluang usaha tuh. Akhirnya orang jual tahu aci, orang jual pecel, orang jual rendang, lontong sayur, semua tuh pada pakai mobil semua. Di belakang itu jadi rame itu selama 1 tahun nggak salah, 1 tahun. Terus habis itu biasa kan kalau rame itu pasti kan ada kendala di situ, ada masalah lah. Masalahnya apa? Masalahnya orang bilang, oh itu kotor lah, terus orang bilang, oh itu nanti buat jalan macet lah, apa segala macam. Akhirnya udah disasai sama Satpol PP saat itu. Ya udah, ya emang liku-likunya udah sampai situ. Terus habis itu saya pindah di depan ruko segitiga mas, tapi bukan di jalan. Kan dulu kan di Ngalian ya. Bener, masih di Ngalian. Cuma dulu kan menyalahi aturan Pemkot karena tidak boleh jualan di pinggir jalan, di jalan, di bahu jalan maupun di pinggir jalan. Akhirnya saya kayak nyewa gitu kan ya di parkiran, bukan di trotoar ya, di parkiran. Kalau di parkiran kan nggak masalah karena kan bukan di jalan, bukan public facilities kan. Akhirnya ya itu sampai sekarang. Itu konon katanya nggak bisa masak tapi nekat bikin catering. Iya bener. Pertama kali saya mau usaha, biasanya kan orang kalau udah mentok di karir kan, posisinya udah mentok, tuh orang berpikir. Sebelum di catering Mas Dewa dulu sempat kerja di dealer mobil Daihatsu di Semarang. Mentok karir di situ, berpikir nih Mas Wahyu, piye carane supaya ada penghasilan lebih gitu. Namanya manusia kan kita pasti harus punya meningkat lah, improvement lah, entah di bidang apapun tuh. Terus saya mau mikir-mikir nih, ini bisnis apa yang bisa saya sambi sama kerjaan. Ada bisnis kan yang gampang-gampang ya, kan kita mikirnya gampang dulu, yang bisa kita capai lah gitu. Ada jual pulsa, ada jual ada laundry, terus ada kuliner, ada macem-macem lah, itu banyak ide lah. Terus sampai situ saya mikir, kok kayaknya kalau bisnis kuliner tuh kayaknya bagus juga ya prospeknya, karena kan orang kan tiap hari butuh makan ya. Jadi bisnis kuliner itu kalau misalnya kita udah pas, udah cocok ya, insya Allah kalau udah jalan tuh kita bakal kasih jalannya, pasti bakal bisa berkembang gitu Mas Ayu, dibanding bisnis yang lain gitu. Ya mungkin banyak bisnis, tapi kepikiran saya saat itu bisnis kuliner ya. Saya hobi makan, cuma saya nggak bisa hobi makan tapi nggak bisa masak. Sama sekali Mas. Masak paling masak Indomie, masak air Indomie lonyot Mas. Lo kok nekat ke kuliner? Ya itu karena saya merasa ada prospek di sini Mas, ada prospek. Terus kenapa nggak dicoba? Pertama kali itu Mas Wahyu, saya mau bisnis itu kuliner ya. Tadinya sempet mau bisnis jualan itu Mas, mainan anak yang nggak buang basi apa segala macam. Terus saya pikir lagi, kuliner kayak bagus juga ya. Akhirnya saya konsultasi dulu nih sama teman saya. Kebetulan dulu kan memang saya punya banyak teman Chinese ya di tempat kantor saya. Terus
saya dikenalin sama teman-teman saya, kenalin sama kakaknya yang adiknya yang berhasil usaha lah. Terus saya sempat sharing and caring lah istilahnya. Saat itu dia bilang, Mas kalau misalnya jenengan mau usaha itu kalau bisa tuh harus fokus. Ada orang yang kerja sambil usaha dan berhasil, tapi itu satu banding 1000, bahkan satu banding 1.000.000. Kalau misalnya jenengan mau berhasil ya jenengan fokus, mau nggak mau harus keluar dari kantor. Dulu saya juga manajer di finance, dia bilang kayak gitu. Tapi karena saya nekat pengen berhasil ya akhirnya saya keluar dari dulu. Yang ya istilahnya dia intinya ini penting Mas, ini penting ya, intinya kalau misalnya kita mau fokus itu kita harus ada pilihan, ada yang perlu kita korbankan. Kan saya dulu di Dasu itu dari 2008 9, 10, 11, 12, 13 6 tahun ya. Selama 6 tahun itu dengan karir yang istilahnya sudah nyaman lah. Yang ibaratnya itu nggak bakal mungkin kegeser lah, udah nyaman istilahnya. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kamu mau berhasil ya kamu harus korbanin itu pekerjaanmu. Sekarang tanya kamu bisa nggak? Saat itu ngomong gitu saya, wah Heman mbak gini. Akhirnya saya nekat dalam artian saya tetap buka usaha tapi saya tetap keep kerjaan saya. Nah saat itu kan ya udah berjalan sesuai dengan harapan pertama ya, tapi lambat laun ada masalah. Akhirnya malah mungkin saya sendiri juga orangnya masih baru ya di dunia bisnis ya, dan nggak paham masalah pembukuan apa segala macam. Jadi yang ada harusnya untung malah buntung Mas. Flashback, oh ada yang salah, memang benar kalau misalnya kita mau usaha pertama tuh kita harus benar-benar fokus nih. Apa yang jadi tujuan kita ya harus ada yang kita korbankan. Apa yang korbankannya itu tadi karir yang kita udah nyaman jalanin. Dan semua itu nggak ada yang instan, dalam artian kita mau berhasil sampai sekarang pun kan saya belum merasa berada titik berhasil masih. Bentar Mas, kok Mas Brewo itu dari mana itu? Oh nama Brewo. Jadi dulu itu nama parapan waktu di kampus. Jadi di kampus dulu kan teman-teman saya kan kalau manggil saya kan dulu kan Brewoan kayak Rido gitu. Ya Rido Rama gitu. Kayak Mas Wahyu nih. Oh saya mulus jarang Brewoan saya. Makanya saya dulu panggil Brewo. Pas waktu saya jadi Brewo itu dulu sebenarnya catering saya namanya catering The Warung, The Warung gitu ya, catering The Warung. Terus setelah itu saya udah nggak fokus ke warung, akhirnya saya jualan gudeg gara-gara itu tadi ya, Car Free Day. Akhirnya sampai sekarang jualan gudegnya? Sampai sekarang jualan gudegnya. Gudegnya apa Mas namanya? Gudeg Mas Brewo. Pakai nama Mas Brewo, dan catering sekarang jadi catering Mas Brewo. Mandi hujan-hujanan sekalian malah bisa bikin malah bisa masak yang dari malah bisa masak. Iya, jadi waktu saya nggak bisa masak jadi expert sekarang. Nggak bisa masak sekarang, masih belajar, tapi minimal ya ngerti lah kalau masakan Indonesia ya. Udah lumayan banyak. Dari nggak bisa masak, buka catering, gudeg. Sekarang Mas Brewo makin terkenal jadi YouTuber masak. Oh ya, ini cerita. Belajarnya gimana? Oh iya, jadi ini dulu kan dari yang belajar masak mie aja lodo. Masak mie itu kayak nggak bentuk mie kan, nggak ngerti lah intinya. Dulu saya tuh. Tapi masak air bisa ya? Bisa masak air sampai mateng. Dulu itu tuh Mas Wahyu, waktu saya punya catering, saya kan masih kerja di posisinya. Catering saya dijalin sama orang, jadi dia yang masak buat kebutuhan cateringnya. Karena Mas Brewo mercayain ke orang itu. Benar, karena kan dulu nggak bisa masak. Terus habis itu satu lain hal, banyak komplain nih dari pelanggan nih, komplain kok masakannya rak genang ini segala macem. Dan akhirnya saya cut orang itu, tapi posisi saya masih punya tanggung jawab sama pelanggan catering saya. Jadi mau nggak mau saya harus berusaha kan gimana caranya supaya orang-orang itu nggak kecewa. Masa ini udah dikasih rezeki, saya nggak bisa. Udah kadung kontrak lah ya. Bener. Akhirnya saya belajar itu semua yang ada di internet ya, YouTube segala macem itu menggunakan fasilitas kantor.
Ini dari nol nih. Dari nol, sama sekali dari nol. Tapi berambang, cabe. Dulu lihat ya, bumbu dapur saya nggak paham dulu mas. Kencur tuh apa, terus apa namanya kunyit, ya kunyit tahu ya kunyit ya. Kencur, terus kayak kapulaga, bunga PK, terus kayak apa namanya jinten segala macam tuh dulu sama sekali nggak tahu. Belas nggak tahu sama sekali. Terus abis itu kan ya itu mas, saya masih jalanin catering itu, terus saya coba cari karena orang ini sudah nggak lagi sehat, ya. Terus akhirnya mau nggak mau saya handle sendiri. Saya browsing dari internet ya, terus dari YouTube segala macam, semua panduan tuh saya print semua resep saya print sampai dapur saya tuh penuh saya tempel semua resep, karena saya bukan fast learner mas, jadi bukan orang yang berbakat ketika melihat sesuatu langsung mudeng. Oh masakannya gini, oh yes mudeng. Kalau saya dulu masak sop, misalnya hari ini masak sop ya, besok ada pesanan sop lagi, saya harus lihat masih harus lihat apa? Harus lihat menu lagi. Oh ini, oh bumbunya ini. Kalau misalnya di bumbu itu misalnya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, harus bener-bener sama. Tapi pas masak sop jadinya nggak gudeg ya pada saat itu. Masaknya tetap sop mas. Ajaib. Jadi kayak gitu mas Bayu. Jadi proses saya belajar itu mas, itu sekitar satu. Tapi customer pas pertama kali masakan Mas Priwo itu. Iya, pertama saya juga bingung loh, kok nggak ada komplain nih ya. Kok mereka kok kayak fine aja ya. Terus tak coba lagi dengan. Padahal masaknya ngasal. Textbook banget. Kalau misalnya di situ berambang berapa, bawang berapa kayak gitu tuh ya sesuai dengan yang ada di yang dulu tuh saya mengikutin di internet itu ada namanya, boleh sebut ya, namanya sajian sedap itu. Saya kan dapat referensi dari banyak kalau di internet kan banyak banget sumber-sumbernya dari mana-mana kan. Dari beberapa sumber yang saya cek itu, yang saya coba itu, ternyata kok yang paling enak tuh ini sajian sedap itu. Jadi akhirnya saya coba itu sajian sedap, semua resep yang ada di situ saya juga juga pakai itu sajian sedap itu. Terus ternyata kok sama selera saya pas gitu. Akhirnya udah belajar. Ya udah selama 1,5 tahun mas. 1,5 tahun belajar sambil ngelayanin customer. Dan itu tapi akhirnya saya ada komplain sama sekali. Selama saya pegang itu, nggak ada komplain. Kita pindah tempat biar dapurnya Mas Priwo kayak gini. Iya. Lihat di sajian sedap. Ya, jadi di salah satu situs lah ya. Menurut saya oke, udah saya jalan itu. Jadi saya tuh belajar tuh sekitar 1,5 tahun lah mas. Belajar dari internet, dari YouTube, semua itu 1,5 tahun. Jadi buat resep-resep semuanya itu saya buat sendiri. Dari mulai dulu saya nggak pernah belanja mas. Akhirnya saya belanja sendiri pasar. Dulu tuh saya nggak tahu pasar ini pasarnya. Sekarang pasar mana aja di Semarang ya mudeng lah. Kalau dulu kan nggak tahu. Mulai dari belanja, masak semuanya. Ya semuanya dilakukan sendiri. Kayak gitu mas. Sampai akhirnya saya kan sebenarnya asli Jogja mas. Asli Jogja, saya bisa menemukan resep gudeg saya sendiri gitu loh. Karena kan gudeg itu yang saya buat sekarang tuh bukan dari resep turun-temurun. Jadi itu saya pernah tuh saya di Jogja kan, saya makan gudeg, terus saya tanya sama penjualnya, Bu ini bumbunya apa aja? Dan hampir kebanyakan orang nggak pada mau ngasih bumbu. Rahasia. Saya mungkin terlalu lugu ya. Ngopo tak bumbu. Terus habis itu kan karena saya dulu kan besar di Jogja ya, pagi makan gudeg. Kalau mau berangkat kerja, sore makan gudeg, malam pulang kerja makan gudeg lagi. Yes, istilahnya itu saya udah paham lah dengan rasa gudeg tuh yang menurut saya enak tuh seperti apa. Akhirnya saya coba resep-resep yang ada tuh, dan saya sesuaikan dengan dengan cita rasa yang saya tahu mengenai gudeg tuh harusnya kayak apa gitu. Nah akhirnya kan itu kebuat gudeg itu
terus tak kasih di catering saya, ternyata banyak yang suka. Nah habis itu kan saya beranikan jualan gudeg pakai mobil tuh Mas Wahyu. Iya. Nah sampai sekarang kayak gitu. Spesialis gudeg sekarang. Spesialis gudeg, karena kan jujur di Semarang itu nggak terlalu banyak orang buat menu gudeg Mas. Karena manis Mas. Iya. Kalau orang Semarang suka. Betul. Dulu saya mikirnya gitu Mas, apa mungkin orang Semarang suka yang manis? Orang Semarang sukanya pedes loh. Pedes bener Mas. Apanya? Orang Semarang sukanya pedes. Nggak tahu ya, saya orang Jogja maksudnya. Loh, sekarang udah bisa lah. Sekarang jadi YouTuber terkenal Mas Dewo itu. Belum terkenal Mas Wahyu, masih merintis. Lihat nanti di dapur Mas Dewo. Iya, channel dulu. Jadi gini Mas Wahyu, saya kebetulan kan saya ngajarin orang masak sekarang. Ya, dari dulu yang bener-bener nggak tahu, nggak bisa masak, nggak tahu bumbu masak Mas. Sampai sekarang alhamdulillah wis mudeng Mas. Jadi apa yang bisa saya buat dan itu berhasil menurut saya itu saya share ke orang. Ya kalau misalnya diterima monggo, nggak terima ya mungkin dia bisa cari resep yang lain. Berapa Mas subscribernya sekarang? Sekarang sudah 50 ribuan, 50 ribu subscriber. Ya menuju ke tapi trennya naik terus sih. Trennya naik terus. Yang penting kalau YouTube itu konsisten. Jadi dulu sampai hari ini 50 ribu subscriber. Ngajarin orang masak. YouTube sejak kapan Mas? Jadi sejak saya tuh mulai rajin upload tuh sekitar November 2019. Setelah itu bisa masuk jadi partner YouTube. Partner YouTube itu bulan Maret 2020. Berapa bulan itu? Maret, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sekitar 4 bulan. 4 bulan. Berarti Kan YouTube kan ada syarat-syaratnya toh. Syarat-syaratnya untuk jadi partner YouTube partner kan ada syaratnya. Nah, untuk dapat syaratnya itu saya dapatnya Maret 2020 dan April itu pertama kali bisa dapat slot iklan. Slot iklan April 2020. Duh. Berarti belum ada 2 tahun ya? Belum ada 2 tahun. Bisa berkembang ngajarin orang masak gimana Mas YouTube-nya itu? Berkembang ya kayak cerita saya tadi ya, segala sesuatu harus fokus ya. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu kan kita fokus apa yang perlu kita kerjakan, apa yang kita benar-benar siapkan, terus konsisten dalam artian kalau YouTube kan itu hubungannya sama kita upload video ya, atau video masak itu kan, karena kan YouTube kita masak-masakan. Jadi dulu November 2019 tuh Desember tuh gila-gilanya saya upload, hampir setiap hari saya bisa upload tuh. Entah itu kualitas videonya bagus, entah itu kurang bagus, ya beberapa masukan dari teman-teman juga bilang, Mas kok videonya kok kurang apik ya Mas, kok editannya kok kurang gini gitu. Ya pasti banyak masukan, karena kan kita juga belum pernah tahu ya gimana caranya buat video. Sampai sekarang pun saya masih belajar Mas Wahyu. Iya. Jadi intinya dulu konsisten Mas, hampir setiap hari tuh ngupload. Entah ada yang dia. Masakan pertama apa Mas yang diupload? Masakan pertama itu, lupa ya. Masakan pertama itu yang dulu pernah tuh saya buat oseng kikil. Tapi itu dulu ya. Tapi pas waktu saya mulai awal buat konten itu, saya ingat banget saya buat onion ring. Onion ring itu dari bawang bombay, potong-potong jadi kayak kalau di restoran tuh mahal Mas. Tapi ternyata kalau dibuat sendiri itu gampangnya minta ampun. Jadi orang udah dibohongin. Ya kadang tuh pada dibohongin. Masalah gampang Mas Wahyu, tenan. Gampang banget asli. Pakai kamera apa Mas? Dulu sampai sekarang pun saya masih pakai HP Mas Wahyu. Gini. Iya. Pakai HP sendiri. HP dan dulu pertama kali saya belum punya tripod Mas Wahyu. Jadi tripod yang kecil itu nggak punya juga. Kan dulu awalnya cuma coba iseng mau buat video YouTube nih, kita upload YouTube. Jadi dulu saya punya punya asisten ya, rewang saya itu saya suruh ini HP saya gini. Jadi kalau saya lihat video saya yang dulu yang awal-awal tuh videonya gerak-gerak kayak gitu. Saya tuh kadang malu Mas nonton video saya. Sampai sekarang pakai HP ya? Masih pakai HP. Masalahnya ngedit juga pakai HP. Ngedit pakai HP karena
terus terang pertama ya saya tuh kurang mumpuni di bidang apa namanya media ya, media komputer apa segala macam. Ngedit itu juga masih bener-bener yang bener-bener awam lah. Terus abis itu saya beli tripod itu loh Mas, model saya tripod saat itu saya beli online tuh harga cuma 38.000. Tripod untuk HP. Tripod HP yang murah-murah biar nggak dipegangin. Biar nggak dipegangin itu 38.000, pakai handphone yang merek seadanya saat itu ya. Istilahnya dulu intinya tuh kita cuma pengen gimana caranya kita bisa sharing, berbagi apa yang kita punya, yang kita mampu kita berikan ke apa namanya pemirsa YouTube kita. Jadi saat itu kan kita nggak tahu Mas, sekarang tuh YouTube apalagi konten kuliner Mas tuh banyak yang minta ampun Mas, sak bajek kere lah istilahnya kalau orang Jawa bilang, itu banyak banget. Dan untuk bisa nembus jadi kayak misalnya kita buat rendang ya, kita buat resep rendang misalnya, resep rendang itu keluar banyak banget, ribuan atau jutaan kan. Bener, untuk bisa nembus jadi trending atau dilihat orang, istilahnya kayak top 10 dalam pencarian YouTube itu kan susah banget. Yaitu belajar juga, itu ada sebenarnya banyak sih di YouTube tutorial orang ngajarin gimana supaya video kita bisa dinotis sama sama orang nyari video tertentu atau bisa direkomendasi sama YouTube. Cuman yang saya pelajarin dari YouTube itu ya intinya tuh konsistensi. Ketika kita konsisten, karena saya sendiri nggak begitu mudeng masalah algoritma YouTube ya. Maksudnya algoritma YouTube gimana caranya supaya video kamu bisa direkomendasikan tuh nggak sama sekali nggak ngerti. Intinya kalau saya dulu konsisten, rajin, minimal sehari atau minimal 2 hari sekali tuh harus upload. Jadi bener-bener yang video kamu ditungguin sama subscriber kamu kayak gitu. Kan kita kadang berpikir gini, wah nanti orang bosen ya nontonnya ya, masa tiap hari muncul notifikasi. Nggak apa-apa, orang bosen paling juga nggak bakal ditonton, nggak bakal diklik. Tapi kan masih banyak orang lain yang bakal ngeklik video kamu kayak gitu. Itu merangkaknya itu memang susah, apalagi waktu mencapai pertama 1000 subscriber pertama itu susah yang minta ampun. Sampai tetangga saya semuanya apa namanya saudara-saudara saya, ayo subscribe semua subscribe sama berarti. Kalau saya HP temen saya ambil. Ya, saya juga kayak gitu Mas, saya juga kayak gitu loh. Tiba-tiba HP temen saya ambil. Tiba-tiba teman saya, loh kok apa ki dapur Mas Dewo apa masak-masakan gitu. Jadi ya namanya juga usaha ya, semua itu kan perlu usaha. Konsisten upload dan sekarang 50.000 terus naik. Sekarang udah 50.000 subscriber. 50.000 itu hariannya rata-rata berapa Mas? Tambahan subscribernya? Oh tambah subscriber. Sebenarnya saya nggak begitu ngitung ya waktu awal-awal, tapi sekarang kan kita bisa lihat ada banyak sih apa namanya situs yang buat melihat subscriber. Cuman analitiknya kelihatan. Bener, analitik kayak gitulah banyak. Kalau sampai sekarang itu sekitar 200-an sehari, 200 kalau pas. Jadi YouTube tuh kadang gini Mas, ada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu tuh kita dapat peak season dalam artian peak season orang nonton tayangan YouTube. Jadi kadang tiba-tiba subscriber kita sehari bisa nambah 500 bahkan 800, saya juga pernah sehari 800. Saya udah berasa kayak seleb YouTube gitu loh. YouTuber banget loh, sehari tambah 800, wah seneng men. Udah cari 1.000. Bener. Usahanya minta. Yo masuk kayak gitu tiba-tiba ini bukan artis loh ya. Kalau artis kan ya cepet lah artis begitu. Nah artis mah udah jual nama ya, udah tahu ya, udah banyak fans ya. Kita kan mulai dari awal yang merangkak kayak gitu ya. Ya itu saya rata-rata mungkin kalau sekarang rata-rata sekitar 200 subscriber. Jadi rata-rata sebulan tuh mungkin sekitar 6.000 sampai 10.000 lah. 6.000 sampai 10.000 subscriber nambahnya. Seperti itu. Tiap bulan ya. Tiap bulan. Berapa Mas? Apanya? Kisarannya per bulan sekarang. Oh pendapatan. Kalau itu awal Mas, ini cerita awal ya, biar jadi motivasi juga. Pertama kali saya buat YouTube monetasi ya,
akhir minggu terakhir April itu saya bisa dapat slot ikan itu, iklan tuh dapatnya sekitar 80.000. Satu saya mikir, aduh, buat video effortnya kayak gitu. Iya, ada effort lah. Tapi ternyata kok 80.000. 80.000 rupiah, Mas. Ternyata nggak seindah yang dibayangkan ya. Saya sempat mikir, wah kok mau sampai ini ya? Ya gimana pun ya Mas, kan kita punya tujuan, meskipun saya tujuannya ingin berbagi ilmu, tapi kalau misalnya ada bonus di balik itu, kenapa enggak kan? Itu kan bisa jadi trigger sendiri buat kita kan. Terus abis itu wis aku lah, mau namanya juga emang di awal aku memang niatnya pengen berbagi kan. Sekarang berapa Mas? Kalau sekarang udah lumayan sih, maksudnya kisaran berapa? Lebih dari UMR Semarang. UMR Semarang tuh piro sih Mas? 2,8 ya saya. 2,8. Ya 2 kalinya itulah. 2 kali. Udah dapat. Berarti 5 lebih. Iya, sekitar 5 lebih ya. 5 lebih. 5 lebih. Itu kalau kerja di kantoran nggak ada segitu Mas ya? Iya, ya selevel supervisor mungkin ya. Udah selevel supervisor. Pingin nggak? Tapi bagusnya channel YouTube kuliner itu kan evergreen ya. Maksudnya konten kita tuh nggak bakal lekang oleh waktu. Iya. Karena nggak ada expirednya lah. Misalnya sekarang kita buat rendang nih, bisa tonton setahun, 10 tahun. Jadi saya dulu berpikir gini, minimal saya nabung lah, kayak gitu, nabung ilmu, nabung pahala, sama nabung uang gitu. Berapa tadi Mas? 5 lebih. Ini sekarang loh ya. Bulan depan ya. Buat YouTuber kuliner biasa tuh kita pertama investasi alat dulu. Misal dapat sekian yo, nggak kita buat paling ini hasil YouTube atau apa Mas? Ini dapurnya ini Mas. Sebagian dari itu Mas, sebagian dari ini itu. baru ini. Baru dibuka plastiknya. Plastiknya baru dibuka. Sebagian dari itu. Ya itu tadi Mas, fokus intinya ini sekarang saya usaha masih jalan, kemudian usaha gudeg tadi masih jalan. Dari yang nggak bisa masak, nggak tahu itu apa cabe itu bumbu pawon nggak tahu sekarang. Catering sekarang ngajarin orang di YouTube. Alat bisa karena biasa ya Mas. Kayak gitu ya. Ya minimal tuh kita merasa nggak sia-sia gitu loh Mas. Dalam artian apa yang sudah kita kerjakan, kita usahakan konsisten dan fokus tadi itu, meskipun sekarang belum bisa dikatakan sukses ya, itu sudah ada hasilnya tuh sudah. Sekarang gini Mas, kalau orang relatif ya, sukses tidak relatif ya. Benar, gini Mas, apalagi kalau konten kuliner ya, jujur ya, konten kuliner saya itu kan kebanyakan isinya ide usaha Mas, ide usaha, dan banyak banget Mas orang-orang sekarang, apalagi masa pandemi kayak gini ya, itu subscriber saya itu banyak yang dari orang yang ada orang yang sharing ke saya juga di komen. Ada yang di PHK, benar, ada di macam-macam. Suaminya di PHK, terus habis itu suaminya jatuh sakit, terus dia harus berpikir gimana caranya untuk bisa dapat uang. Terus dia lihat konten saya, terinspirasi, dia buat nasi bakar. Mas, mereka tuh kadang sering curhat gitu, Mas. Makasih ya Mas, gini, saya udah dibantu gini, sekarang saya udah ada penghasilan meskipun sedikit. Nah, dari situ tuh apresiasi yang itu tuh udah nggak ternilai lah harganya. Itu amal jariah itu. Benar, itu suatu kepuasan sendiri buat kita untuk bisa bantu orang yang terpuruk, bisa di situasi seperti ini. Jadi kadang hal-hal seperti itu yang menurut saya itu nggak ada gantinya. Udah seneng gitu loh. Lebih dari apapun lah istilahnya, udah bisa buat orang itu bisa berhasil gitu Mas. Bonus tambahan selain yang lebih dari 5 juta. Ya udah, makasih Mas. Iya Mas Bayu, sama-sama udah diramein tempatnya. Wow, inspiratif sekali.
Sama-sama. Moga-moga saya juga mendoakan Mas Bayu juga sering-sering upload. Oh iya. Channelnya semakin berkembang, sama-sama berkembang. Lo senang Iya, loh Mas iya. lihat Saya harus semua banyak berkembang. belajar sama Mas Priwo ini. Iya, sama-sama Mas. Channelnya Mas Priwo tadi jangan lupa apa Mas dapur Mas Dapur Priwo. Mas Priwo, iya. Dapur Mas Dapur Priwo. Mas Priwo. Makasih. Iya, Mas Bayu makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.